Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, seperti biasa kita lanjutkan membaca terjemah tafsir jilid pertama. Terjemah tafsir Al-Marughi jilid pertama, yang mana pada kesempatan ini kita akan melanjutkan di halaman ke-91. Alhamdulillah, pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada halaman 90, dan insya Allah pada kesempatan ini kita sama-sama menyimak membaca terjemah tafsir Al-Marughi jilid pertama, yang saat ini kita lanjutkan di halaman ke-91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Artinya, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan atau tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Pengertian secara umum, di dalam penyajiannya Al-Quran menggunakan uslub yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab. Untuk itu Al-Quran mendatangkan beberapa misal yang berguna untuk memperjelas makna sebaik mungkin. Sebab penyajian seperti ini mengungkapkan hal-hal maknawi yang bisa samar dalam bentuk peragaan contoh yang bisa diindra lebih jelas. Dengan kata lain, menampakkan sesuatu dengan gaya bahasa yang lebih dikenal oleh banyak kalangan, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi kekeliruan. Berdasarkan ini, Allah membuat misal perihal orang-orang munafik di dalam bahasa yang jelas yang berbentuk misal. Dalam hal ini Allah menggambarkan perilaku mereka ketika mulai memasuki Islam dan cahaya iman mulai menerangi hati mereka. Tetapi di tengah jalan, perasaan ragu-ragu menyelimuti jiwa mereka, sehingga mereka berbalik menjadi kufur terhadap apa saja yang sebelumnya pernah diimani. Sebagai sebab utama ialah tidak adanya kemampuan mereka di dalam menghayati keutamaan Islam, di samping tak mampu lagi memahami hidayah dan tak mampu menemukan jalan yang tak dapat menyelamatkan mereka. Keadaan mereka seperti ini diungkapkan di dalam Al-Quran
bagai sekelompok orang yang mengambil bara api yang dimanfaatkan untuk mengambil manfaat dan menolak madorot. Cahaya iman yang pertama menyinari hati mereka diserupakan dengan api tersebut. Mereka mencari api tersebut untuk keperluan penerangan di dalam kegulitaan, sehingga segala sesuatu yang ada di sekeliling mereka tampak secara jelas. Tetapi sangat disayangkan, tiba-tiba datanglah sesuatu yang tampak mengejutkan, sesuatu yang dapat memadamkan api iman, sehingga mereka terjun ke dalam kepekatan. Segala sesuatu menjadi tak tampak di mata mereka karena gelapnya. Kemudian pada misal yang kedua, Allah menjadikan mereka bagaikan orang-orang tuli, bisu, dan buta. Perasaan mereka benar-benar telah hilang bagai orang yang kehilangan indera tersebut. Hal ini karena mereka tidak mau memanfaatkan indera-indera tersebut. Jadi, apa faedah telinga jika tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat para pemberi fatwa? Apa guna lisan jika tidak digunakan untuk mencari petunjuk yang benar dan menjelaskan hal-hal yang sulit sehingga menjadi mudah? Dan apa guna mata jika tidak digunakan untuk melihat contoh-contoh yang baik, guna menambah petunjuk dan pengalaman? Jadi siapapun tidak menggunakan alat-alat indera untuk dijadikan tujuan-tujuan tertentu berarti sama dengan kehilangan alat-alat tersebut. Sudah tentu jika keadaannya demikian, maka bagaimana mungkin mereka bisa keluar dari kesesatan, dan bagaimana mungkin mereka bisa kembali kepada hidayah. Penjelasan pada ayat masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Contoh-contoh orang munafik itu bagaikan orang-orang yang menyalakan api. Kemudian setelah api tersebut menerangi daerah sekitar, Allah mematikan api tersebut yang oleh mereka dijadikan sebagai satu-satunya harapan agar mereka tidak tersesat. Api tersebut Allah padamkan dengan seperti hujan lebat atau angin kencang, sehingga dengan padamnya api tersebut mereka tak mampu melihat apa-apa. Summum bukmun umyun. Allah menyatakan sifat-sifat tersebut untuk mereka, sekalipun alat-alat indrawi mereka masih tetap normal, bisa mendengar, berbicara, dengan melihat, tetapi mereka tidak bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Dengan kata lain, mereka tak mau mendengar nasihat-nasihat, petunjuk, dan tidak memahami maksudnya. Seakan-akan sama seperti orang yang mendengar, mereka juga kehilangan lisannya karena mereka tidak mau mencari hikmah atau petunjuk yang bisa membimbingnya. Mereka tidak mau bertanya dalam menghadapi kesulitan yang mereka hadapi. Juga tidak mau mencari bukti-bukti yang dapat memecahkan berbagai masalah. Jadi mereka sama saja dengan orang bisu karena tidak bisa memanfaatkan lisannya. Mereka juga kehilangan indera penglihatan karena tidak bisa melihat masalah yang menimpa mereka, baik dalam bentuk fitnah,
yang seharusnya mereka jauhi, atau yang ada pada diri umat yang seharusnya terus diikuti. Jelasnya, semua indera yang ada pada diri mereka tak berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, adanya seperti tidak adanya. Fahum la yarji'un. Mereka tidak bisa kembali kepada jalan petunjuk yang telah mereka sia-siakan, dan mereka tetap berhenti dalam keadaan demikian. Kini mereka tenggelam dalam kesesatan yang tak bisa ditolong lagi, sehingga sadar. Kini mereka tenggelam dalam kesesatan yang tak bisa ditolong lagi sehingga sadar. Sebab siapapun yang telah kehilangan alat inderanya, ia tidak akan bisa mendengar suara yang bisa dijadikan sebagai petunjuk. Ia tidak akan menjerit minta tolong untuk diselamatkan. Mereka pun tidak bisa melihat sinar kilat yang dijadikan sebagai pedoman dalam perjalanan di kegelapan. Akhirnya kegelapan itu akan menjerumuskan mereka ke dalam jurang kehancuran. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah mungkin pada kesempatan saat ini kita sudah sampai pada halaman 94. Semoga dengan waktu yang sangat singkat kita bisa mengambil hikmah dari hasil membaca terjemah tafsir Al-Maraghi ini, dan menjadikan pendorong atau memotivasi kita untuk terus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, mungkin pada kesempatan ini saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan pada halaman ke-94. Kita akan lanjutkan pada halaman ke-95. Hadirin sekalian, saya tutup dengan doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.